Ormas akan selalu tetap eksis. Kenapa gua berkesimpulan seperti itu? Karena memang selama masih ada perbankan, ya selama masih ada perusahaan pembiayaan, leasing, selama masih ada tanah kosong, dan selama Satpol PP dan polisi kewalahan dalam menjalankan fungsi controllingnya, maka disitulah ormas akan menunjukkan taringnya, ya. Nah, memang misalnya kalau urusan perbankan atau leasing, biasanya kan ini urusan nasabah dengan pihak pembiayaan atau perbankan itu, ini urusannya kan perdata ya, sehingga memang dalam hal ini polisi tidak bertindak aktif untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan dunia perbankan atau leasing, sehingga dalam hal ini eksistensi ormas itu sangat menonjol, ya, sangat menonjol. Karena nah, ormas-ormas ini tentu mereka akan melakukan pengamanan, perlindungan dan sebagainya, ya, dengan skill mereka lah, dengan alasan bahwa konsumen yang mereka backup itu memiliki tiket baik, bahwa konsumen ini pas akadnya itu perusahaan pembiayaan atau perbankan melakukan cacat prosedur dan sebagainya, adalah langkah-langkah mereka untuk mengamankan konsumen, sehingga tentu dalam hal ini mereka merasa bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang sah gitu ya. Dan di sini pun sebenarnya selama ini persoalannya perdata, polisi juga tidak bisa terlalu proaktif ya dalam ikut campur hal-hal seperti ini. Seperti kita ketahui bersama, di Indonesia itu kan banyak macam perusahaan leasing ya, baik perbankan. Nah, di mana memang ini sangat melibatkan yang namanya ormas. Keterkaitannya itu udah nggak bisa dipisahkan antara konsumen, ormas, dan juga perusahaan pembiayaan. Bahwa kreditur menggunakan ormas untuk bahan backup, ya. Bahwa juga leasing atau perbankan menggunakan ormas atau perusahaan-perusahaan eksternal ya, pengamanan dan sebagainya untuk membackup leasing juga demikian, sehingga eksistensi ormas akan selamanya timbul. Selain bahwa ormas itu memang terafiliasi dengan pemerintah ya dulunya, kalau kita lihat sejarahnya, tapi saat ini di era modernisasi, ormas itu terafiliasi juga ya dengan perusahaan-perusahaan bank, perusahaan-perusahaan pembiayaan. Nah, makanya selamanya akan timbul ormas-ormas yang meresahkan ketika mereka ini jumlahnya semakin banyak, karena nggak semuanya teredukasi ya. Ada yang menggunakan ormas itu sebagai yang dipakai untuk gagah-gagahan ya, tapi memang ada juga yang dipakai untuk dalam hal yang benar gitu. Oleh sebab itu keterbatasan Satpol PP ya, keterbatasan polisi dalam hal pengamanan dan sebagainya, ini akan membuat eksistensi ormas akan terus berkembang. Nah, tentu di mata masyarakat ormas itu saya boleh bilang kurang bagus ya, karena jauh dari yang namanya kontribusi positif ya, kontribusi positif. Mungkin ini nggak ada pun positif yang mereka lakukan tapi tidak muncul di permukaan. Lebih-lebih hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang negatif yang muncul ke permukaan, sehingga image ormas itu sangat jelek di masyarakat. Nah, bagaimana langkah ke depannya? Saya berpikir sih bahwa memang untuk supaya polisi, Satpol PP benar-benar ya menjalankan tupoksinya, tugas dan tanggung jawabnya layaknya, dibikinlah sebuah regulasi bagaimanapun caranya supaya membatasi yang namanya ormas ya, membatasi ormas supaya fungsi polisi, Satpol PP dalam menegakkan yang namanya keteraturan di masyarakat itu boleh lebih dijalankan lagi. Memang ini berat ya, sangat berat, karena itu kembali lagi bahwa ormas itu memang secara sejarah terafiliasi dengan pemerintah. Nah, presiden atau pemerintahan seperti apa yang berani menegakkan yang namanya ormas? Ini patut kita tunggu. Adakah presiden yang berani tegas membasmi yang namanya ormas? Karena cukuplah Indonesia ya, ditertibkan oleh polisi dan Satpol PP. Ya, bagaimana pendapat teman-teman semua? Apakah teman-teman menginginkan ormas eksistensi di Indonesia, atau harusnya ormas segera dibubarkan tanpa terkecuali, kecuali ormas agama?